Selamat datang para penonton semua di channel Muhammad Munzir Official, di kesempatan yang sangat spesial, yang sangat ditunggu-tunggu oleh beberapa orang, bahkan oleh saya sendiri, di mana sekarang waktu untuk meluncing channel YouTube yang mungkin sudah cukup lama dinanti-nanti. Cukup lama saya merancang ataupun ingin memulainya, dan sekarang waktunya tepat untuk memulai. Dan ini adalah video pertama di channel Muhammad Munzir Official, di mana di video ini adalah video Q&A, pertanyaan-pertanyaan dari para followers di Instagram, pertanyaan-pertanyaan mereka dan hal-hal mungkin yang ada di benak pikiran mereka. Jadi dengan video pertama ini kita harapkan, yang kita inginkan adalah mau bagaimana ke depannya biar kita bisa maju, kita bisa menjadi channel-channel yang sangat amat bermanfaat, sangat amat memberikan hiburan, bukan hanya manfaat, bukan hanya hiburan, dan juga memberikan inspirasi kepada semua umat muslim, bahkan kepada semua umat manusia. Tidak tunggu lama-lama, kita langsung mulai. Pertanyaan pertama, dia bilang asli dari mana? Saya lahir di Indonesia, dan ayah saya lahir di Indonesia. Ibu saya lahir di Yaman. Ayah saya asli orang Indonesia dan kakeknya juga asli orang Indonesia. Jadi ceritanya dulu dimulai, kakek saya itu lahir di Indonesia, umurnya beberapa tahun, dia pindah ke Mekah. Dia belajar di sana sampai dia selesai belajar dan kuliah di sana. Setelah itu beliau pindah ke Amerika dari Mekah, menyelesaikan juga kuliahnya di New York University. Setelah itu beliau baru balik ke Indonesia. Kalau ayah dari ibu saya bernama Lahib Abdullah Al-Junaid. Beliau asli orang Singapura, lahir di Singapura, keluarganya semua di Singapura, tapi beliau pergi ke Yaman untuk ziarah beberapa kerabatnya. Lalu sampai sana, beliau netap di sana, nikah di sana, dan bekerja dan punya anak di sana. Setelah itu beliau meninggal karena sakit, yang meninggalnya itu di Singapura. Jadi ibu saya lahir di Yaman, ayah saya lahir di Indonesia, dan saya lahir di Indonesia. Begitu, panjang sedikit mungkin. Di pertanyaan ini jawabannya mungkin simpel aja ya. Saya emang dari kecil, dari awal nggak sekolah di luar, sekolahnya homeschooling, privat gitu di rumah. Terus juga jarang banget keluar emang. Jadi semua tuh kegiatan sehari-hari itu dilakuin di rumah. Jadi keluar tuh bener-bener jarang. Karena keluar itu begitu jarang, jadi ya teman saya yang masak di rumah, supir ayah saya, supir ibu saya, ataupun yang pokoknya orang-orang ya yang memang mereka kerja, ataupun yang menerima tamu, yang bekerja menerima tamu di rumah, ya mereka itu teman-teman saya. Kalau teman seumur saya ya cuman Hasan doang. Jadi dia buat Muhammad ya teman dan saudara, dan misalkan kalau sumpek bisa ngomong sama dia, kalau misalkan sumpah sama dia ya udah ya begitu loh, maksudnya udah lebih dari saudara, lebih dari teman, lebih dari, maksudnya ya udah kayak satu aja lah gitu mungkin. Karena dari kecil emang udah deket banget, emang udah ngejalanin hidup bareng lah kasarnya begitu. Semangat hidup. Jadi ini sih soalnya cukup sensitif ya. Maksudnya kalau nggak semangat hidup maksudnya gimana tuh? Jadi nasihat buat semangat hidup. Jadi gini, kita nih kalau hidup, contoh seperti orang duduk di atas kendaraan. Oke? Misalkan kamu naik mobil atau naik motor. Itu hidup. Oke? Kehidupan tuh seperti itu. Kamu duduk di atas mobil nggak punya tujuan. Nggak bisa. Emang sekarang kita hidup itu tujuannya dari dunia, kita dilahirkan sama Allah Subhanahu wa taala, nanti kita bakal pergi ke yang namanya akhirat. Sampai akhirat kita bakal meninggal, kita nanti mendapatkan di sana kenikmatan di kubur ataupun siksa kubur. Setelah itu kita masuk surga ataupun masuk neraka. Kalau kita tahu untuk apa kita hidup, kita nggak bakal punya waktu buat santai-santai.
Karena kita tahu nih, oh saya tahu hidup untuk misalkan dia pengen jadi orang kaya. Orang yang pengen jadi orang kaya dia nggak bakalan duduk santai. Dia bakal bekerja, dia bakal melakukan maksudnya menggunakan semua kekuatan yang dia punya. Nggak ada orang yang misalkan dia mau jadi orang terkaya di dunia, terus dia duduk gitu di kamar atau di rumahnya atau di mana gitu nunggu, ya aduh tawakal aja deh, nunggu rezeki yang datang. Nggak ada kayak gitu. Dia harus keluar, dia harus bekerja. Biar apa? Karena dia tahu. Karena apa dia bekerja? Karena dia tahu dia punya sasaran, dia punya tujuan, jadi dia harus kejar. Nah, hidup kamu itu niatnya apa? Nah, masalahnya sekarang banyak orang yang hidup tuh gak niat. Jadi gitu, bingung. Jadi begini, kalau misalkan kita hidup di dunia ini, kita tahu nanti bakal datang ke hari akhirat. Di situ hari kita dapat kenikmatan atau dapat musibah ataupun dapat masuk surga atau masuk neraka, begitu. Kalau kita tahu begitu, Allah Subhanahu wa taala nyiapin untuk kita tujuan. Apa tujuan itu? Tujuan itu gimana kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah sang pencipta. Dia ngebuat alam semesta ini kayak tempat kita bermain, tempat kita melakukan aktivitas. Nanti dia melihat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mencoba kalian melakukan ini, melakukan itu untuk mencoba kalian siapa yang amalnya paling baik. Allah Subhanahu wa taala berkata di Al-Qur'an di ayat lainnya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Subhanahu wa taala berkata, aku akan mencoba kalian, memberikan kalian ujian. Dari apa? Dari ketakutan ataupun memberikan ancaman kepada kita seperti virus dan lain sebagainya. Ini semua ketakutan. Allah ngasih kita takut. Nah, sekarang kita takut, kemana kita pergi? Kemana kita kembali? Yang kembali kepada Allah, minta tolong sama Allah, dia lulus. Nanti yang dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, malah dia lebih pro ataupun lebih suka menjalani keinginan-keinginan musuh-musuh Allah, maka itu orang-orang yang gagal di ujian ini. Minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Al-muhim, di akhir Allah Subhanahu wa taala katakan wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, orang-orang yang mau menjalani syariat Allah Subhanahu wa taala, yang tahu tujuan hidup mereka adalah mendapatkan keridhaan Allah, untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Salawat itu ada banyak banget dan manfaatnya lain-lain. Salawat ada salah satu yang paling sering itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Itu kayak yang basic gitu, yang yang paling gampangnya aja gitu. Ada satu lagi yang salah satu yang paling bagus juga, lumayan panjang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wasallam ya nur. Itu panjang dikit, cuman itu bagus banget, efektif banget buat kalau misalkan kita lagi sumpek, kita lagi boring, kita lagi stres atau ada masalah-masalah hidup lainnya, kita pakai itu biasanya hilang insyaallah. Munzir gimana, Kak? Perjalanan saya setelah perginya Haimana Munzir, saya mulai perjalanan itu setelah beliau pergi, baru saya mulai perjalanan. Karena sebelum itu kan beliau meninggal pada saat itu umur saya sekitar 12 tahun atau awal-awal 12 tahun. Jadi waktu masih benar-benar kecil, dan karena cuman di rumah aja jadi nggak tahu apa-apa tentang dunia luar sama sekali. Jadi kayak ya hidup di rumah aja, taunya ya gitu-gitu aja gitu. Maksudnya kadang sebagian kata-kata kasar belum tahu artinya apa. Begitu, maksudnya masih belum tahu, masih polos-polos banget lah gitu. Setelah beliau meninggal baru kita keluar ya, karena terpaksa untuk keluar untuk belajar dan lain sebagainya. Jadi baru kenal, baru mulai ke dunia luar. Jadi mulailah perjalanan saya itu dari belajar langsung ke dalam Mustafa sana, masih kecil-kecil sih, jadi belajarnya main-main begitu. Jadi ya pelan-pelan kita tahu gimana jalan mereka, ya kita berusaha di perjalanan ini gimana kita bisa mengikuti mereka ataupun jadi lebih baik dari mereka.